Bagaimana sikap orang tua Kristen ketika suatu saat anak melakukan hal yang salah? Seperti mengetahui anak menonton video pornografi, mengakui tidak mau menikah, atau menghamili atau hamil di luar nikah. Satu hal kita sepakat dulu gitu ya. Orang tua pasti ingin anaknya bangkit. Benar ya? Dan kita juga sepakati satu hal. Bahwa anak ini pasti menyesal. Ya, baik itu diungkapkan atau diekspresikan di level apapun, pasti ada penyesalan. Tidak harus dia menyesalnya dengan meraung-raung dan bilang aku salah gitu ya, baru kemudian sah. Pasti ada penyesalan karena tadi dibilangnya keluarga Kristen, pasti ada takut akan Tuhan dong di tengah-tengah keluarga dan pasti nuraninya juga berbicara. Nah, kemudian bagaimana sewaktu mendengarkan berita ini, berita yang tidak menyenangkan ini dan mengetahui bahwa anak ini melakukan salah. Saya rasa hal pertama adalah dengarkan. Ya, dengarkan anak ini berbicara, dengarkan keluh kesahnya, dengarkan apa yang sedang dia rasakan dan perhatikan. Ya, terutama kalau anak yang jatuh di area ini pastinya anak teenagers dan anak yang belum boleh saya katakan belum usianya 30 ke atas dong ya. Pasti 30 ke bawah. Dan anak yang lagi menjunjung tinggi persahabatan komunitas. Jadi gak tahu ya dia ini ada di pergaulan yang baik atau tidak baik. Coba diperhatikan juga pergaulannya. Dan saya rasa anak-anak kalau bergaul dan menjunjung tinggi temannya karena temannya bisa dengarkan dia gitu loh. Karena dia merasa nyaman terbuka dengan temannya. Nah, rumah adalah unit terdekat buat pribadi seseorang ya. Nah, seharusnya di rumah pun ada wadah untuk mendengarkan keluh kesah anak ini. Di rumah pun ada telinga dan fokus perhatikan anak ini. Waktu saya bilang dengarkan dan perhatikan, artinya benar-benar dengerin tanpa ada agenda gimana cara jawab anak ini dan tanpa ada agenda nasihat apa yang saya mau kasih kepada anak ini. Apalagi misalnya ya seperti lontaran-lontaran. Makanya mama sudah bilangin kamu ini gini. Makanya dari awal. Nah sekarang kamu tahu kan, sekarang kamu rasain kan. Di saat ini anak ini pribadinya akan merasa tertolak, gagal dan akan susah bangkit gitu loh. Bukankah diri kita sendiri juga sewaktu kita mengampuni dosa di hadapan Tuhan dalam pertobatan, Tuhan menerima mengasihi pribadi kita seutuhnya dan yang dibersihkan itu dosa. Jadi yang Tuhan tidak sukai itu adalah dosa, yang menjadi kotoran adalah dosa dan diri pribadi kita itu diterima sepenuhnya. Dan saya rasa anak pun ingin pribadi mereka itu menemukan harapan dan penerimaan dari unit keluarga yang terdekat ini. Tapi kalau misalnya yang dilontarkan adalah sudah dibilangin kan kamu ini gak mau dengar, kamu ini. Maka yang ditekankan adalah pribadinya sehingga dia akan merasa less, merasa kurang, dia merasa dirinya tidak berharga lagi, akan sangat susah untuk bangkit. Dengarkan kenapa dia jatuh di area pornografi, dengarkan kenapa dia membuat keputusan yang salah untuk hamil atau menghamili di luar nikah. Kenapa hal ini terjadi, biarkan dia cerita. Selain daripada kenapa itu terjadi dan kalau benar-benar dengar dan fokus tatapan mata seolah-olah saya sebagai orang tua I'm here for you, saya ada di sini dan saya dengarkan, I want to feel you. Dan anak ini selain daripada mau kasih tahu kronologisnya kenapa terjadi, dia pasti ingin cerita kebingungannya sekarang, betapa hancurnya dia sekarang, betapa dia kalutnya dan sudah nggak tahu besok dia harus gimana. Kalau orang lain tahu harus bagaimana, dia harus drop out dari sekolahnya karena hamil, dia harus bagaimana. Dia nggak tahu lagi keputusan ke depannya, dia butuh sebuah pegangan gitu ya. Dan dia pasti akan cerita dan minta counsel dari orang tua yang terdekat. Tapi kalau dari awal waktu dia cerita kronologis aja, tidak ada penerimaan dan tidak ada benar-benar fokus perhatian yang menerima pribadinya,
maka dia tidak akan bisa terbuka dengan kebingungan, kegalauan dia, dan masa depan dia sungguh kasihan. Dia akan sangat goyah dan terombang-ambingkan. Ternyata ya, dengan mendengarkan dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada pribadi anak ini sudah menjadi solusi yang sangat besar.